Di Raja-Cakra enggak. Gitu. Kita dapat manfaat itu dikala kita paham apa yang kita baca. Paham dengan hafal beda loh. Ya, kalau hafal berarti aksaranya yang kamu hafali, tapi kalau paham aksara itu kamu bisa menjabarkan sendiri, bisa merasakan sendiri, dan setelah merasakan itu kita itu tahu. Bisa menemukan bahwa sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak gitu. Dengan apa ya? Dengan dikit demi sedikit, apalagi kan konsep Jawa itu kasunyatan. Seolah-olah tanpa Tuhan tuh ini ada. Dan sedikit juga kan dari salah satu saudara kita gitu, salah satu agama di sini, bahwasanya Tuhan itu tidak akan merubah sesuatu kaum gitu. Ketika kaum tersebut itu tidak mau merubahnya. Nah itu kan seolah-olah Tuhan kemana gitu. Nah itu bagaimana tuh, Mak? Hanya orang-orang yang tolol lah yang tidak percaya adanya Tuhan. Karena dari awal orang Jawa itu, orang lain belum bertuhan, orang Jawa sudah bertuhan duluan. Gitu. Dari dikatakan sebelum Masehi dunia itu sudah ada 6,3 miliar tahun, itu sudah ada. Maka kalau ditanyakan dari sekian tahun yang ditemukan para ilmuwan, apakah orang-orang tersebut juga ribut dengan Tuhan seperti orang-orang masa sekarang? Kan nggak ada. Karena orang-orang terdahulu dikala bertuhan itu diam. Bertuhan tidak perlu digembar-gemborkan. Bertuhan tidak perlu ditunjuk-tunjukkan. Bertuhan tidak perlu dipaksa-paksakan orang harus percaya dengan Tuhan. Gitu loh. Karena apa tuh Tuhan itu sebenarnya? Tuhan itu kebutuhan. Sekali lagi, Tuhan itu kebutuhan hidup. Makanya kalau orang yang merasa hidup mesti punya kebutuhan. Nah, kita yang menyalahartikan bahwa kebutuhan adalah percaya dengan nama Tuhan. Makanya kita itu mencari-cari nama Tuhan. Sehingga bermunculan di dunia ini Tuhan bermacam-macam namanya. Tapi sebenarnya juga sama. Orang yang bertuhan ini, orang yang bertuhan itu, yang bertuhan ini, yang bertuhan itu, ya sama sebenarnya juga untuk mencukupi kebutuhannya mereka sendiri. Makanya ditanya, apakah benar Tuhan itu ada? Ada Tuhan itu. Nah yang saya maksud tadi itu loh, Tuhan yang bernama itu loh, siapa sebenarnya? Itu. Nah kita yang kita bermaksud Tuhan itu ada Tuhan yang kasunyatan. Contohnya di saat kita lapar, kalau nggak mencari gorengan ya kita mencari nasi. Berarti kan ada Tuhan itu. Karena kita butuh makan. Di saat kita dahaga, kita mencari air. Begitu ketemu air kita minum. Untuk kebutuhan apa toh? Air untuk menghilangkan dahaga. Berarti kan ada Tuhan itu. Jadi sih yang dimaksud gini loh. Yang kita butuhkan tuh nasinya atau gorengannya atau kenyangnya. Nah, kalau membicarakan kenyangnya, yang dimaksud kenyang itu apa? Itu loh. Kenapa kamu berani memberi nama Tuhan? Gitu. Tuhan aja jelas. Tapi itu Tuhan yang kamu maksud, kamu namai itu loh yang kebangetan. Nah, kita kadang-kadang tidak mencari kebutuhan itu, tapi yang kita cari adalah yang memberi kebutuhan itu kadang-kadang. Makanya sibuk sampai perang, sampai gontok-gontokan, sampai saling menjegal, saling menghujat. Padahal kita sama-sama tidak tahu yang Tuhan yang kita beri nama.
Tapi kenapa kita harus ribut tentang itu? Gara-gara Tuhan. Gara-gara Tuhan saja. Kok gak kamu sekedar mencukupi kebutuhanmu yang saat ini kamu butuhkan? Nah, masalahnya di situ itu yang perlu kita jelaskan, kita jelentrehkan kalau orang Jawa, supaya kita gak ikut-ikutan orang yang bertuhan macam itu, supaya kita tetap bertuhan yang kasunyatan. Itu loh. Seandainya kita mencari Tuhan yang itu, Tuhan yang dipaksakan kita harus percayai. Terus kalau sudah ketemu mau apa? Pertanyaannya. Kalau saya Tuhan itu ya sesuai dengan kebutuhan hidup ini. Kalau besok bangun pagi supaya kita seger, ya paling tidak itu bangun tidur kita langsung menuju ke kamar mandi. Kita membasuh muka. Setelah itu, setelah kita basuh muka, supaya ketek-ketek ini lepas, habis itu mulut kita kok rasanya Gak enak. ya gak enak, maka kita butuh membuat kopi atau teh. Ya. Karena kena teh dan kena kopi rasanya agak segar, kita mencari rokok. Nah, setelah rokokan agak segar, pikiran kita sudah mulai kemana-mana, tentang makan, tentang nanti mencari uang, tentang besok kita harus bayar angsuran dan lain sebagainya. Nah, dari situlah maka otak kita sudah mulai ruwet. Nah, dari ruwet akhirnya sampai mencari solusi bagaimana caranya dapat uang, bagaimana caranya kita dapat makanan supaya kita perut kita enggak lapar dan lain sebagainya. Loh, mikir itu sudah ruwet kok. Ngapain malah mikir hal yang tidak jelas? Nah, makanya di dalam Raja Kalacakra itulah nanti akan disebutkan semua, akan dijabarkan semua, mungkin kerewetan, mungkin kebingungan kita akan terjawabnya di Raja Kalacakra. Itu ya. Terus kan ya kan tadi sempat menyinggung lebih baik hafal tapi tidak paham atau tidak hafal tapi paham gitu. Iya. Nah, dari situ umpamanya Mbah, katakanlah Raja Kalacakra itu dibacakan gitu kan tanpa paham artinya. Apakah itu ada satu manfaatnya juga atau tidak sama sekali ketika kita tidak paham? Nah, terus kan mungkin informasi yang banyak itu ya yang terdogma gitu, yang didogmakan bahwa membaca juga itu sudah mendapatkan sesuatu gitu, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana? Kalau di Raja Kalacakra beda dengan bacaan dari luar. Kalau bacaan dari luar kita paham nggak paham, begitu membaca kita sudah dapat manfaat. Ya, kalau di Raja Kalacakra enggak. Gitu. Kita dapat manfaat itu dikala kita paham apa yang kita baca. Paham dengan hafal beda loh. Ya, kalau hafal berarti aksaranya yang kamu hafali, tapi kalau paham aksara itu kamu bisa menjabarkan sendiri, bisa merasakan sendiri, dan setelah merasakan itu kita itu tahu. Jadi beda ajaran Jawa dengan ajaran kepercayaan dari luar. Makanya orang itu sama lari ke sana, masalahnya kan mau paham nggak paham, baca ini sudah dapat manfaat kan itu. Tapi buktinya mana? Gitu loh. Kalau orang Jawa enggak. Walaupun nggak hafal nggak apa-apa, yang penting kita itu paham. Tapi kan ada aksara Mas Ian, walaupun nggak hafal. Dikala kita tidak paham ya membaca itu, kita pahami lagi. Gitu. Nah, sama di ajaran Jawa juga begitu. Orang yang mau mendengarkan bacaan aksara ini juga nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ajaran dari luar, walaupun nggak paham, dia pasti akan dapat apa-apa. Makanya orang sini banyak yang lari ke ajaran dari luar. Lah yang saya pertanyakan, buktinya mana? Gitu loh. Makanya kita paham itu nggak perlu orang banyak.
Orang sedikit nggak apa-apa, yang penting paham. Paham ya. Nanti dengan orang sedikit akan disampaikan ke orang lain, akan bertambah. Nggak perlu banyak. Untuk apa kita banyak daripada nggak paham? Karena mendingan sedikit, yang penting paham. Dan saya yakin kok, siapa atau orangnya yang tidak ingin hidupnya ini tertata, yang tidak ingin hidupnya ini makmur, yang tidak ingin hidupnya ini bahagia. Sekarang tanyakan yang datang di sini. Apakah di saat ini, di hari ini, dan belajar tentang ini, ada yang hatinya kurang pas, atau hatinya masih peteng? Kira-kira? Ngacung sing ngatine peteng sean. Sing ngatine sing gak paham ngacung loh. Kebuktinya gini, Sal. Semenjak pertemuan ini diadakan, kalaupun nggak datang itu ada halangan sakit atau halangan yang lainnya yang sebenarnya tidak benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Itu pun masih merasa getun kalau nggak bisa datang. Berarti kan bahagia. Wong ini juga bukan orang sini saja. Ini yang baru malah dari Sidoarjo ya. Pak, sinten Pak Asmane, Pak Gunarti ya. Dari Sidoarjo, Pak Nantio dari Surabaya. Mas Pri juga dari Surabaya. Agus dari Tambak Boyo. Coba Mas Yoko dari Manunggal. Ya apakah ini karena takut dengan saya atau gimana saya nggak tahu. Tapi nyatanya setiap malam Senin menyempatkan diri datang ke sini. Dan di sini juga nggak ada yang nangis atau yang aras-arasen dan lain sebagainya. Nyatanya senyum-senyum saja, enjoy saja, gitu. Justru kalau diliburkan, denger sulo. Jadi enaknya orang itu paham walaupun tidak hafal dibanding hafal tapi tidak paham. Nah di situ buktinya kasih nyata. Nah kasus nyata itu begitu itu, gitu loh. Dan itu bisa dirasakan, nyatanya setelah dirasakan tidak menyulitkan yang bekerja, yang tidak menyulitkan yang berusaha, tidak menyulitkan orang yang cita-citanya sampai sekarang belum tercapai, enggak. Malah semakin kesini kelihatannya makin semangat. Gitu. Nah, itulah yang dinamakan belajar ilmu kasunyataan. Makanya sekali lagi bukan kita tuh merendahkan atau kita mengejek, bukan. Ya mungkin yang merasa dirugikan, merasa diejek, merasa dihina, kan sebenarnya dia juga masih gelap dalam hatinya, belum menemukan kebenaran, belum memahami tentang pemahaman atau budaya Jawa yang sebenarnya. Mau Mas Indra, siapa tahu ada pertanyaan. Ini masih kaitannya dengan Kolo Cokro nih Pak Dar. Yeah. Bahwa Kolo Cokro itu kalau bisa saya asumsikan kolo itu kan intinya sengkolo ya, penyakit. Nah, dengan tujuannya kita belajar Raja Kolo Cokro itu kan untuk kita melepas dari penyakit lah, entah itu penyakit batin atau penyakit rogo gitu. Ya. Nah, kan di dalam pemahaman Jawa, di dalam ajaran Jawa kan ada istilah rawatan gitu. Ya. Nah, kalau kita disuruh memilih seberapa penting antara kita itu belajar Raja Kolo Cokro dengan ruwatan. Nah, terus apakah manfaat dan tujuan antara Kolo Cokro dengan ruwatan itu berbeda Pak Tarno? Perbedaannya sangat banyak Mas. Saya contohi seperti ini ya. Sudah tahu kalau kita mau pergi cepat itu naik mobil. Tapi bagi orang yang belum bisa membeli mobil, apakah kita bukan mencari jalan lain untuk menyewa? Nanti kalau sudah berangkat sama-sama naik mobil, ruwatan itu kita tuh menyewa. Kalaupun kita sudah bisa beli mobil sendiri, kenapa enggak beli? Itu loh. Karena ruwatan juga membaca Raja Kolo Cokro. Makanya saya ajari supaya tidak mendatangkan dalang, supaya tidak
mendatangkan dalang untuk ngeruat dirinya. Maka karena kita juga bisa ngeruat diri kita sendiri, mengapa tidak kita lakukan? Gitu loh tujuannya. Karena kita itu belum bisa mengikuti Patra Praja Kala Cokro dan lain sebagainya karena berat, karena waktu dan lain sebagainya. Ya supaya kita tuh sama-sama tercapai tujuan itu, ya caranya mendatangkan dalang untuk ngeruat. Kan sama saja, tapi kan menyewa. Habis itu sudah dibacakan dalang itu dengan mantra Raja Kala Cokro dan lain sebagainya. Dia sudah diraja, sudah dibacakan Kala Cokro, tapi habis itu kan dia nggak punya Raja Kala Cokro itu sendiri. Jadi bedanya, kalau beli mobil langsung itu biayanya banyak, tapi kalau sewa itu enteng di kantong. Kita tidak perlu seperti ini setiap malam Senin ketemu, tidak perlu kalau malam kita patrap, tidak perlu kita setiap malam dzikir dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau kita itu bisa sendiri, kenapa tidak kita lakukan?